Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik. Ini video yang menampilkan bahasan coret-coretan Zoom kakak ketika ngebahas buku BTA ya. Bukan video pembahasan soal ya. Kalau mau video pembahasan soal ya dicari di channel kakak, banyak, ada 500-an video deh kira-kira ya, yang satu video satu soal dibahas secara, ada yang dari teori, ada yang langsung ya. Sedangkan ini kakak sedang merapikan catatan-catatan Zoom ya, supaya bisa dihapus lagi karena udah dirapihin dalam bentuk video ya. Dan juga buat kalian yang belum sempat screenshot waktu Zoom dulu ya, belum nyatetnya belum rapi ya. Jadi ini udah bab yang keberapa nih ya? Ini daftar isinya, coba lihat. Ini udah yang ke-10, berarti sebelumnya udah ada 9 video ya. Ada 9 video, satu bab, satu video. Video eksponen, logaritma gitu ya. Kak, saya catatan Zoom dari kakak sudah rapi, sudah dipindahin ke buku ya, ke buku BTA. Kemudian nggak perlu lagi dong video ini. Oh, bisa juga, video ini bisa kalian pakai untuk latihan soal. Nah, nanti ini kakak akan tampilkan video video lagi soal buku BTA kalian yang masih belum ada oret-oretannya, masih kosong. Kalau di buku cetak kalian kan udah ada pembahasan ya, kalian udah pindahin dari Zoom ke buku ya. Jadi udah tahu jawaban ABCDE-nya. Nanti ini kakak scroll pelan-pelan ke bawah, kalian pause. Setiap soal kalian pause, kemudian kerjain deh, lalu cocokin jawabannya ya. Di video ini akan ditampilin jawabannya, dan bisa juga kalau catatan kalian di buku BTA rapi, ya cocokin dengan catatan kalian ya. Sebelumnya ini sifat-sifat notasi sigma dulu ya. Pembahasan kali ini ya, satu video isinya notasi sigma sama pertumbuhan penyusutan ya. Jadi soal barisan deret tapi dikemas dalam bentuk soal cerita ya. Sifat notasi sigma nggak perlu diulang-ulang ya. Arti sigma itu di total, di jumlah, kan udah biasa tuh di akuntansi, di tabel, di Excel ya. Jadi I nya dimasukin 1 sampai N gitu. Kemudian ini yang kedua, ini maksudnya apa nih? Maksudnya kalau ada konstanta ya, ada konstanta di luar di dalam sigma, boleh keluar. Jadi misalnya ada sigma 4K tambah 8 gitu, K-nya dari 3 sampai 7. Boleh nih diubah menjadi sigma K tambah 2, 4-nya di luar. Jadi dari 3 sampai 7. Nah, ini kerjain, kalau udah selesai kali 4. Daripada kalau 4 sama 8-nya di dalam, K-nya masuk, ikut kehitung 4 sama 8, kan jadi besar angkanya gitu. Jadi maksudnya ini ya, ini konstanta bisa keluar. Terus sifat yang ketiga nih maksudnya apa nih? Biasa anak SMA kalau ngelihat logo, lambang, simbol matematis, pusing Kak lihatnya. Ya pakai contoh aja deh ya, misalnya gini. Sigma K dari 3 sampai 7, di sininya FK gitu ya. Atau UK gitu ya. Ditambah sigma K dari 8 sampai 17. FK juga yang sama ya, harus isinya sama. Kemudian ditambah lagi sigma K dari 18 sampai 20, FK juga gitu. Oh bukan, sorry, ini bukan sifat yang ini. Ini sifat yang ini sifat yang ini nih. Sifat yang ini nih ya. Nah gitu ya. Jadi ini 3 sampai 7. Habis 7 kan 8. 8 sampai 17. 17 ke 18. Ini nih bisa disambung. Bisa disambung menjadi sigma K dari 3 sampai 20 dari FK gitu. Bisa 3 ini disambung jadi ini, bisa 1 ini dipecah jadi 3 ini. Jadi ini maksud tulisan ini nih ya. Ini kan N, ini N tambah 1 ya. Jadi ntar kalau ada soal nih, sigma K dari 5 sampai 13 ya, dari 3K tambah 1 ditambah
sigma K dari 14 sampai 20, 3K tambah 1 juga gitu. Daripada ngerjain setiap sigma sendiri-sendiri, mendingan langsung aja dianggap satu soal. Sigma K dari 5 sampai 20. Kan ini 5 sampai 13, ini 14 sampai 20, kan nyambung. Gitu. Asal isinya sama tuh ya. Nah, itu maksud sifat yang ini. Oke? Terus maksud sifat yang ini apa? Nah, ini pergeseran ya. Ini pergeseran. Ini coba kayak gimana sih buat nge-save. Ini hapus saja ya. Ini hapus biar deket sama hapusannya biar gede, komen. Hapusannya gede. Nah, ini nih maksudnya kalau kita punya soal sigma K dari 3 sampai maunya berapa? 10 gitu. Dari 2K tambah 3 lah gitu ya. Terus kita nggak mau Kak, nggak mau dari 3, maunya dari 1. Boleh nggak? Boleh. 3 ke 1 itu kan berkurang 2 ya. Nah, ini pun harus berkurang 2, jadi 8. Tapi nanti isi fungsinya tadinya 2K tambah 3 diubah menjadi, ini huruf K-nya ini nih, diubah menjadi K tambah 2. Jadi sigma K dari 1 sampai 8, 2K ditambah 4 ditambah 3 tambah 7. Jadi kalian ngerjain ini dengan ngerjain ini hasilnya pasti sama. Ya. Jadi kalau batasnya digeser nih 1 ke kiri, ya artinya berkurang 1, ini juga berkurang 1. Nah, setiap variabel I diubah menjadi I tambah 1. Nah, ini 1 ke 2 kan nambah 1 nih. Ini pun nambah 1. Nah, setiap variabel I diubah menjadi I kurang 1. Gitu ya. Nah, penambah dan pengurangnya ini harus bilangan cacah, nggak bisa ini tambah setengah gitu ya. Oke, jadi ngerti maksud sifat yang ini? Tahu nggak, dua sifat yang barusan dibahas, yang ini sama yang ini berlaku juga di integral ya. Tapi kalau integral gini, integral 3 sampai 5 dari fx dx suruh kerjain. Tapi kita disuruh ngerjain lagi 5 sampai 7 fx dx, daripada ngerjain 2 kali, mendingan ini kita anggap satu soal. Jadi dari mana? Integral dari 3 sampai 7 fx dx. Mirip ya dengan sifat yang barusan dihapus, yang tadi dihapus nih, yang ini nih. Mirip, cuman bedanya kalau integral angkanya langsung ketemu nih, ini 5, ini 5. Kalau ini pakai sigma, ini mulainya dari 6 karena cacah setelah 5 kan 6. Ya, fungsinya juga berbentuk biasanya pakai I atau pakai K, berbentuk pola gitu ya. Oke. Sifat yang ini di integral juga ada, tapi nanti aja deh jelasinnya ya. Terus sifat yang ini kalau di dalamnya ada fungsi yang dipisahkan tambah kurang, boleh dikerjakan masing-masing. Ingat ya, arahnya bisa ke sana, bisa ke sana. Jadi kalau yang begini susah, dipecah satu-satu. Atau ini kebanyakan, karena ini sama ini kebanyakan, berarti bisa digabung bareng-bareng. Oke? Nah, ini sebenarnya yang sifat ini udah dibahas di sifat atasnya nih, kan cuman ini kan diurai aljabar ya, diurai aljabar, jadi biasa kan, jadi U1 UI kuadrat ditambah 2 UI VI ditambah VI kuadrat. Ya masing-masing berdasarkan sifat yang atas bisa dikerjain masing-masing. Terus nih 2 ini keluar berdasarkan sifat K ini. Jadi sifat yang ini nih sebenarnya nggak usah dibahas nih ya. Ini sama aja pengulangan dari sifat-sifat yang udah tadi. Oke? Oke, itu sifat notasi sigma. Terus apalagi teorinya? Ya tentang penyusutan dan pertumbuhan ya. Penyusutan dan pertumbuhan itu barisan aritmetika geometri yang dinyatakan dalam persen gitu aja ya. Terus tolong dicamkan ya, kalau tumbuh atau bertambah 5% itu maksudnya apa? Ayo saya mau tahu. Itu maksudnya tadinya A menjadi
1,05A. Jadi rasionya 1,05 ya. Kalau tumbuh atau bertambah 15%, tadinya A jadi apa? 1,15A. Oke? Jadi rasio 1,15. Kalau tumbuh atau bertambah 13%, tadinya A jadi 1,13A. Jadi 1 ditambah 0,13. Itu kalau tumbuh ya. Kalau susut atau berkurang 7%, maksudnya apa? Tadinya A menjadi 0,93A. Ya, ngerti nggak? Jadi rasionya 0,93. Kalau susut atau berkurang 17%, tadinya A jadi 0,83A ya. Nah, kasus susut atau berkurang ini biasa pada peluruhan radioaktif ya, nilai barang yang menyusut ya, kerugian, diskon ya. Kalau tumbuh atau bertambah nih, pertambahan penduduk, bunga tabungan, bunga pinjaman ya. Ya apa yang sifatnya bertambah atau berkembang. Oke? Bisa semua. Jadi dari persen menjadi rasio, caranya gitu ya. Jadi bisa 1 tambah titik-titik per 100, bisa 1 kurang titik-titik per 100. Nah, titik-titik ini adalah nominal persennya. Oke? Ini untuk kasus pertumbuhan, ini untuk kasus penyusutan. Oke? Wah, ini kok jadi bahas teori, orang niatnya cuman pengen apa? Mengajak kalian latihan soal sendiri secara mandiri, kemudian cocokin jawaban ya. Oke ya, silakan nomor 1 kalian kerjakan. Ada 2 notasi sigmanya? Iya, ada 2. Boleh kerjain satu-satu, boleh digabung. Hah? Boleh digabung? Enggak bisa digabung. Ini sama dengan ya. Jadi yang ini kerjakan manual. Kakak rasa ini nggak perlu dibahas ya. Oh ya, kalau misalnya sigma isinya nggak ada KK-an, nggak ada II-an, cuman angka doang, ini berarti gimana? Kalau I-nya sedang 1, nilainya 7. Ruas kanan ya, ruas kanan. Kalau I-nya sedang 2, nilainya 7. Kalau I-nya sedang 3, nilainya 7. Kalau I-nya sedang 15, nilainya 7. Berarti 7 kali 15. Ya, berarti kalau isi sigmanya ini fungsi konstan, tidak ada variabel I, tidak ada variabel K gitu ya. Berarti nilainya selalu si konstanta ini sedang berapapun I. Nah, dalam hal ini I-nya ada 15 buah kan. Jadi 7 kali 15. Nah, 7 kali 15 ini ruas kanan. Nah, ruas kirinya urai sendiri, udah bisa ya. Kalau K-nya sedang 2, berapa? Kalau K-nya sedang 3, jadi masukin K-nya 2. Masukin K-nya 3, masukin K-nya 4, masukin K-nya 5, masukin K-nya 6. Rapihin. Sama denganin dengan 7 kali 15. Nanti dapat huruf A-nya. Ayo Kak, berapa jawabannya? Nanti jawabannya setelah semua soal kita scroll ya. Nomor 2, boleh dikerjakan masing-masing dengan cara biasa aja, nggak ada tantangan apa-apa. Tapi bagi yang jeli, lo ini batas sigmanya sama. Mendingan daripada ngerjain masing-masing, kerjainnya begini aja ya. Dari 1 sampai 100 bareng-bareng jadi apa? 5K tambah 2. Kak udah digabung ini dipisah lagi boleh nggak? Boleh, langsung dikerjain juga boleh. Masukin K-nya 1. Berapa? K-nya 1, 5 tambah 2, 7. Oke? K-nya 2, 12. K-nya 3, 17. Loh, dari 3 pertama K-nya 1, K2-nya K3, ternyata ini bentuk barisan apa? Aritmatika atau geometri. Disuruh sampai 502. Berarti ini ada berapa suku? Ya, ada berapa suku? Nah, nanti ini kalau ditambahkan namanya SN kan? Nah, SN-nya ini S berapa suku? Dan ini membentuk barisan apa? Ada rumusnya, bisa dihitung gitu ya. Oke? Oke. Kak, bisa nggak Kak scroll aja soalnya? Nggak usah Kakak omongin apa-apa, nggak usah ngasih clue apa-apa. Kita mau latihannya pure kita sendiri, nggak mau dapat clue. Gampang, kalian mute aja videonya ya, lihat soal. Ya, di mute videonya dan di pause sebelum Kakak mulai bikin oret-oretan buat clue gitu ya. Karena kan ada juga teman kalian yang baru semangat nyoba-nyoba kalau dikasih clue-nya.
Nomor 3 coba, apa yang terpikir di benak? Yang terpikir di benak apa? Iya, kakak tahu, kalian terpikir gini. Sebuah penjumlahan bilangan-bilangan sampai tak hingga buah. Itu sampai tak hingga buah kan? K-nya dimasukin 1, sampai tak hingga. Berarti kalau diurai, banyaknya suku tak hingga buah. Banyaknya suku sampai akhir hayat di kandung badan. Tapi pilihan gandanya hingga. Penjumlahan bilangan-bilangan sampai tak hingga buah, hasilnya hingga, paling tidak minimal karena 2 hal. Bisa jadi lebih ya, cuman sepikir kakak kayaknya cuma 2 ya. Bisa jadi lebih, cuman mungkin kakak belum terfikirkan. Yang pertama, bilangan yang dijumlah tersebut nih, mereka membentuk barisan geometri yang konvergen. Contoh, 1 tambah setengah tambah 1/4 tambah 1/8. Ini kan geometri kan? Dengan rasio setengah. Nah, kan konvergen karena rasionya antara min 1 sampai 1. Maka jumlah tak hingganya ada rumus air A per 1 min R. Jadi hasilnya hingga deh. Padahal dijumlahkannya sampai tak hingga buah. Ya. Cirinya apa? Ternyata mereka paling tidak lihat dari 3 suku pertama membentuk deret geometri yang konvergen, yang rasionya min 1 sampai 1. Nah, ini kalau diurai membentuk deret geometri yang konvergen nggak? Kalau dimasukin 1, berapa itu? Hitung deh sendiri ya. Masukin 2, berapa? Masukin 3, berapa? Ternyata dari 3 suku pertama, jangankan konvergen, deret geometri aja tidak. Berarti kehinggaan ini didapat bukan karena rumus ini. Emang ada kemungkinan lain Kak, penjumlahan suku-suku sampai tak hingga buah, tapi hasilnya hingga? Kecuali deret geometri tak hingga yang A per 1 min R. Ada kemungkinan lain. Ada kemungkinan lain, jadi kakak bilang kan tadi paling tidak ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, kalau yang ini nggak berhasil, dan ini kecurigaan utama ini ya, jika ini nggak berhasil baru. Setelah diurai secara manual, niatnya sih sampai tak hingga buah, sampai kertasnya habis ya. Nggak membentuk dari geometri tak hingga, tapi ternyata beberapa bilangan yang sudah kita tulis ada yang saling menghilangkan. Misalnya gini, ini 7, ini min 7. Ini 12, ini min 12. Ini 15, ini min 15. Kemudian kalau kita lihat polanya, oh iya pasti ini saling menghilangkan. Sehingga walaupun ini sampai tak hingga buah, kita udah yakin saling menghilangkan dari polanya. Sehingga sisanya yang nggak tercoret aja, misalnya yang nggak coret mana, itu jawabannya. Jadi diurai secara manual ternyata terbentuk pola yang saling menghilangkan. Kalau tidak tipe S tak hingga ini. Nah, apakah ini kalau diurai akan seperti itu? Coba. Silakan kalian urai. Ternyata enggak juga. Ya, tadi kakak bilang cuma sampai 2. Paling tidak 2 kemungkinan. Tapi yang kedua juga enggak. Iya, kalau K-nya 1, 2, 3, dan seterusnya, kalian masukin secara tulisan persis ini. Misalnya dimasukin 1 nih. 2 kurang 1 kan 1. 2 tambah 1, 3. Masukin 2. 4 kurang 1, 3. 4 tambah 1, 5. Emang ini ada yang jangankan saling menghilangkan. Ini tambah semua. Tambah semua kan gak ada kurang. Mana yang mau dicoret? Ya, berarti gimana? Baru. Ternyata soal nomor 3 ini adalah soal strategi. Ya. Ini memungkinkan ada yang dicoret suku-sukunya. Gitu. Kalau di dalam sigmanya mengandung pengurangan nggak? Iya. Kalau mengandung pengurangan nanti kalau diurai gini nggak? Ini kurang ini, ditambah ini kurang ini, ditambah ini kurang ini. Siapa tahu nanti ada yang sama. Gitu. Ya tapi kan berubah soal. Belum berubah soal. Gini dulu, ini 2K kurang 1, ini 2K tambah 1, ini 1, ini 1.
Ih kakak ngarang, emang tuh sama? Ya cek aja, coba cek. Kan samain penyebut 2K-1, 2K tambah 1. Ini 2K-1 dikurang 2K. Oh ini kan tambah, ini kurang. Ini 2K-nya habis. Jadi 2 dong. Ih lain kak. Seandainya soalnya begini baru sama. Oh gitu. Kalau gitu ya udah. Kan lain itu. Ini di soal nggak ada 2. Kalau di soalnya nggak ada 2, kita kasih setengah di sininya. Sama dong. Jadi tulisan ini sama tulisan ini sama. Iya, kalau udah kakak nggak terusin lagi. Sama aja ngejawabin soal ini sampai tuntas. Padahal niat video ini cuman untuk ngasih clue doang. Ya, terusin silakan. Terusin, tinggal masukin kaknya dari 1 sampai ta hingga. Jangan lupa ada setengah di luar nih. Ya. Oke, kita ke nomor 4. Nomor 4, penggunaan sifat-sifat ini. Ini katanya setara dengan apa gitu ya. Gimana cara ngerjainnya? Sekali lagi yang nggak mau clue, di mute aja videonya dan di pause sebelum mulai kakak buat coret-coretan. Jadi ketika masih bersih, di pause-nya ya. Oh ya, kalian nggak usah screenshot ya. Kenapa? Karena ini kan soal ada di buku kalian ya. Di buku cetak kalian ya. Cuma bedanya ini masih bersih, buku cetak kalian sudah ada oret-oretan dari KBM ya, KBM yang Zoom maupun yang tatap muka. Ada yang tatap muka. Ya, mungkin di BTA luar kota ya masih ada ya. Ini bukan disuruh cari nilainya, tapi disuruh ubah semua pilihan gandanya, kaknya dimulai dari 5 bukan? Ternyata kaknya dimulai dari 5, semua pilihan ganda. Ya, 1 ke 5 kan nambah 4, ini juga harus nambah 4, 10. Tuh, benar, semua 5 sampai 10. Nah, kalau ini batasnya geser, tuh, nambah 4, si huruf K ini harus gimana? Ingat sifat tadi, nggak usah diterusin lagi. Setelah tahu jawabannya, pindahkan ke kertas lain, nanti kita cek. Oke? Kita ke nomor 5. Oh, sudah mulai ya. Sudah mulai soal cerita. Boleh gak usah pakai clue sama sekali, kalian baca aja soalnya, kerjakan di kertas lain, nanti jawabannya kita cocokin. Kebacakan? Ini salah satu triknya, gak usah pakai kata ribu lah. Kenapa? Semua udah pakai kata ribu ya. Jadi pertama 68. Ya, pertama 68 pensil. Bukan 68. Pesanannya 68. Pertama cuman 5.000 pensil. Minggu kedua 6.000 pensil. Minggu ketiga dan seterusnya ya. 7 pensil. Kan katanya meningkat jumlah produksi setiap minggunya sebanyak 1 pensil. Akan terpenuhi selama berapa minggu? Nah, yang ditanya berarti N-nya berapa. Gitu ya. Rumus barisan aritmetika sudah pernah. Oke. Sudah? Sudah. Kata dulu, jangan scroll dulu. Ya kan kalian pause videonya. Waktunya ya kalian yang tentukan aja. Kalau gampang gitu gak usah lama-lama. Suatu perusahaan pakaian menghasilkan 3.000 baju per bulan pada awal produksi dan selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi 3.050. Berarti 50 ini selisihnya atau bedanya. Selisihnya katanya tetap peningkatannya. Konstan yaitu 50. Berarti A-nya 3.000, B-nya 50. Dan membentuk barisan aritmetika. Kalau soal cerita yang aritmetika tuh peningkatannya atau pengurangannya rupiah, baju, barang gitu ya. Sedangkan kalau geometri peningkatan atau penyusutannya berbentuk kali lipat ya. Naik 3 kali lipat ya, atau pakai persen. Naik 12%, ya, turun 17% gitu ya. Maka jumlah produksi selama 2 tahun. Karena ini hitungnya bulanan, berarti 2 tahun itu adalah
24 bulan. Jadi yang ditanya S24. Tinggal masuk rumus. Oke. Kerjakan, kasih waktu kalau bisa karena tinggal hitung sedikit. Udah ketemu jawabannya, pindahkan ke kertas lain, kita ke nomor berikut. Nomor 7. Wah, ini Bu Ani menabung di bank 10 juta dengan bunga tunggal 10% setahun. Bu Ina menabung di bank dengan bunga majemuk 10% per tahun juga. Selisih tabungan mereka setelah 4 tahun ya. Kalau bunga tunggal itu 10% per tahun maksudnya apa? Bunga tunggal itu tiap dapat bunga ditambah sebesar sekian rupiah. Jadi penambahnya tuh, pembunganya atau yang ditambahkan oleh bank berbentuk sekian rupiah yang fix. Berarti kalau bunga tunggal 10% per tahun, 10% dari tabungan awalnya kan sejuta. Berarti untuk Bu Ani A-nya 10 juta, B-nya sejuta. Gitu ya. Jadi setelah 4 tahun ya, tabungan Bu Ani U5. Kok U5? U1 tuh belum setahun. Berapa hari? Baru buka tabungan. U2 ini baru setahun. U3 2 tahun ya, U5. Jadi nabung ditambah 4 kali dapat bunga. Ini Bu Ani. Oke? Jadi ini 10 juta, ini 4 juta, jadi berapa tuh? 14 juta. 14 juta itu tabungan Bu. Ini sih dibahas, astagfirullahaladzim. Ya udah, nggak usah terusin lagi ya. Setelah ini jangan ditulis nih angkanya ya. Kalau tabungan Bu Ina gimana? A-nya 10 juta juga. Nih kalau Bu Ani nih ya. Kalau Bu Ani. Tadinya A. Kemudian A tambah B. Kemudian A tambah 2B. Dan seterusnya. Kalau Bu Ina nih. Tadinya A. Kemudian jadi apa? AR. Kemudian jadi AR kuadrat. Dan seterusnya. Jadi Bu Ina setiap setiap tahun uangnya itu dikali 1,1. Astagfirullahaladzim, disebut lagi. Ya udah nggak apa-apa ya. Tadi teorinya udah ya. Kalau bunga majemuk 10%, berarti rasionya adalah 1 ditambah 10 per 100. Jadi uang Bu Ina 10 juta. Setelah setahun 10 juta dikali 1,1. Setelah setahun uang sebelumnya dikali 1,1. Setelah setahun uang sebelumnya dikali R terus. Berarti setelah 4 tahun ya U5, uang Bu Ina AR pangkat 4. Sama dengan titik-titik juta. Selisihnya berapa? Dah gitu tinggal hitung. Selisih bener? Iya. Yang jelas pasti gedean bunga majemuk ya. Udah, kita ke nomor 8. Seorang siswa menabung di sebuah bank sejumlah A dengan bunga majemuk I% setahun. Udah pasti membentuk barisan geometri ya. Dengan rasio berapa? Rasionya 1 ditambah I per 100. Kalau udah I-nya dalam persen ya, misalnya I-nya 3%, berarti 1,03. Yang jelas barisan geometri. Jika setelah 6 tahun uangnya adalah B, dan setelah ini mendingan pakai garis bilangan aja ya. Uang pertama A, setelah 6 tahun B, setelah 9 tahun 3A. Uangnya tabungan setelah 9 tahun 3A, maka B berapa? Jadi gini, dari sini ke sini itu 6 tahun. 3 tahun, 3 tahun gitu. Nah, yang ditanya B itu apa? Dalam A. Oke. Ya udah, garis clue-nya gitu aja. Kakak ulangi, garis bilangan 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Ini A, ini 3A. Ini tanda tanya. Dah gitu. Ini tanda tanya, inilah jawaban ini. Kalau ini barisan geometri. Oke? Oke. 9. Seekor bakteri membelah diri menjadi 2. Oh, rasionya 2 ya.
setiap jamnya. Jika pada awal pengamatan 4 ekor bakteri, maka setelah 5 jam. Setelah 5 jam itu berarti setelah membelah 5 kali, jadi U6 ya. 1, U2. Jadi ini setelah 1 jam, setelah 2 jam ya. Setelah 5 jam di sini. Berarti tadinya 4 ya, kemudian 8, 16, manual aja udah ya. Jadi ini 4 kali 2 pangkat 0. Ini 4 kali 2 pangkat 1. Ini 16 ini maksudnya nih 8 ini adalah 4 kali 2 pangkat 1. 4 kali 2 pangkat 2 ya. 6 ini berarti 4 pangkat 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 5. Rumus familiar kan? Iya. Oke, nggak usah diterusin. Kakak selalu kalau nggak terkontrol, bawaannya pengen bahas aja ya. Padahal pengen ngasih clue doang, mengingat video seperti ini ada 31 video yang direncanakan. Ini baru video ke-10 ya. Artinya satu buku full kakak mau buat videonya. Makanya satu videonya singkat-singkat. Kalau perlu hanya kunci lah ya, nggak usah pakai clue. Karena pengulangan acara Zoom di kelas juga kan. Oke, sudah? Kita lanjut lagi. Itu silakan. Bisa pakai rumus-rumus barisan geometri, bisa pakai garis bilangan. Tidak kakak kasih coret-coretan. Setelah 5 tahun, gampang kok ya. Setelah 5 tahun berarti sudah? Sudah. Kan nggak ada coretannya, sama dengan coret-coretan atas kok idenya ya. Angka-angkanya aja yang beda, idenya sama. Sebongkah gula batu diaduk sehingga volume berkurang separuh setiap menitnya. Ini rasionya setengah ya. Tapi tahu nggak? Rasionya setengah nih. Bukan dari tulisan separuh ini, bukan. Ayo. Kak, tapi ini benar separuh. Iya, setengah ini bukan dari separuh ini. Separuh ini nih, ini nih. Nah. Terus gimana? 1 dikurang. Oke? Tolong bedain isi. Tapi ini kebetulan separuh sih, jadi sama aja gitu ya. Berkurang sepertiganya. Sepertiganya ya, sepertiganya sama berkurang di luar soal ya. Menjadi sepertiganya. Tulisan nggak jelas, dengerin kalimat kakak aja. Yang atas berkurang sepertiganya. Yang bawah berkurang menjadi sepertiganya. Beda loh. Berkurang sepertiganya, rasionya 2/3. Karena berkurang sepertiganya maksudnya begini. Ini kondisi awal. Ini hilang. Yang tersisa ini. Itu artinya berkurang sepertiganya. Rasionya 2/3. Tapi berkurang menjadi sepertiganya, tadinya begini, sekarang jadi begini. Yang ini yang hilang. Jadi yang ini rasionya sepertiga. Padahal cuma ada kata menjadi ya. Berkurang sepertiganya sama berkurang menjadi sepertiganya, itu beda. Tapi kalau sepertiga diganti setengah, kebetulan sama. Karena setengah dengan 1 kurang setengah, sama. Gitu ya. Jadi setengahnya ini didapat dari 1 kurang separuh, bukan dari kata separuh. Oke? Ya, silakan dilanjutin, kerjain. Ini mah nggak usah kakak hapus, nggak ada perlunya. Selanjutnya bisa garis bilangan, yang penting rasionya benar setengah. Ya. Kakak bilang garis bilangan tuh maksudnya dibikin kondisi awal, kondisi kedua, kondisi ketiga gitu-gitu ya. Bisa pakai rumus UN barisan geometri ya, mana yang lebih nyaman buat kalian. Nomor 12, peluruhan radioaktif ya. Sebuah radioaktif meluruh dengan waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan supaya zat itu menjadi tinggal separuhnya. Gitu ya. Katanya waktu paruhnya 10 tahun. Berarti tiap 10 tahun si radioaktif akan menjadi setengahnya. Jadi tahun 2016
2016 ya, 2026, 2036, dan seterusnya sampai 2096. Loh, kakak mana angka ini nggak lengkap? Sebentar, maaf. 2016, 2026, 2036, sama 2096. Gitu. Oke, ini kan 10 tahun 10 tahun ya. Jadi tadinya ini 128. Ya terus aja manual ya. Ini tinggal 64. Ini tinggal 32. Ya ini berapa? Gitu. Cari di pilihan gandanya. Kak, rumus dong. Ini kan manual. Ya udah, ini 128 kali 2 pangkat 0. 128 setengah pangkat 0 ya. Kan paruh jadinya. Ini 128 setengah pangkat 1. Nah, ini 128 kali setengah pangkat titik-titik. Oke. Oke. Ingat satuannya itu miligram ya. 13 idenya sama. Usia fosil hewan itu berapa? Kalau dia sudah jadi tadinya A, jadi setengah A, jadi seperempat A, sampai 1/16A gitu ya. Setiap waktu yang dibutuhkan dari sini menjadi ini itu adalah 5.600 tahun. Dari sini ke sini juga 5.600 tahun. Nah, berarti total berapa tahun itu? Gitu ya. Lihat aja di pilihan gandanya. Nomor 14, ini soal cerita yang sangat sering ya. Ini berkurang 2/5 ya. Berarti rasionya 2/5 bukan? Bukan, rasionya 1 dikurang 2/5 alias 3/5. Oh, cuman gitu doang dong? Ya, enggak, ada masalah lain ya, bahwa ini sebenarnya ada 2 deret ya. Maksudnya untuk kasus turun nanti esta hingga turun apa? Untuk kasus naik mantul kan, habis itu mantul lagi. Esta hingga naik apa? Nanti dijumlahin. Rumus esta hingga itu A dibagi 1 kurang R ya. Di mana A adalah suku awal, R adalah rasio. Rasionya 3/5. Suku awal yang mana? Apakah 3? Iya, 3 untuk yang turun. Untuk yang naik bukan 3. Karena bola itu dilepas, jatuh ya. Bukan dilemparin dari bawah. Kalau dilemparin dari bawah, A-nya 3, A naik 3, A turun juga 3. Kalau dilepas dari atas, untuk turun A-nya 3, suku awalnya 3. Tapi untuk naik, A-nya bukan 3 ya. Tapi suku kedua dari yang turun gitu. Oke? Nah, terus untuk induksi, buat latihan mempertajam ide, melatih keterampilan berhitung sangat baik. Namun persis soal induksinya sendiri, insya Allah bukan persiapan UTBK ya. Tapi sangat baik untuk jadi gini loh, ibarat UTBK itu bertanding tinju dan sebagainya, atau bertanding silat gitu. Nah, melatih induksi ini enggak trik-trik tinjunya, enggak trik-trik silatnya, tapi misalnya latihan beban, jogging gitu ya. Jadi bikin otak kita encer aja, tapi bukan materinya ya. Silakan yang mau latihan induksi matematik, ini kakak scroll pelan-pelan ke bawah. 15 silakan latihan, 16 silakan latihan, 17 silakan latihan. Nggak bisa soal induksi ini pakai soal pilihan ganda, karena jawabannya gampang kok ya. Kakak tahu nih 3 nomorin jawabannya. Nah, jawabannya nomor 15 nih, jawabannya kakak tahu ya. Terbukti tuh ya. Nomor 16 jawabannya terbukti ya. Nomor 17 jawabannya terbukti ya gitu ya. Jawabannya terbukti ya. Oke. Sekarang cocokin jawaban ya. Kakak akan scroll pelan-pelan jawabannya. Boleh kalian screenshot ya. Kalau belum punya jawaban ya. Ini coret-coretannya sebenarnya dari kelas Zoom
dari sesi Zoom, tapi udah kakak rapihin sedikit margin-marginnya sama coret-coretan hitung yang nggak ini udah kakak hapus-hapusin biar dilihatnya lebih enak. Mungkin yang waktu Zoom sama kakak pas bab ini lihat, oh ini tulisan kakak yang dulu, iya, tapi udah lebih rapih ya. Aslinya banyak oret-oretan di sekitar ini ya. Ngapusnya pelan-pelan, yang nggak perlu takut, yang perlu ntar kehapus juga gitu ya. Supaya, nah ini juga ternyata kecoret ini, set ya. Aslinya belum ada setengah nih, cuman kita ubah tadinya bentuk seper AB ini kakak paksain jadi seper A kurang seper B. Belum tentu sama, tapi pas ini kita kerjain ternyata harus dikali 2 dulu baru sama gitu. Jadi ini yang hijau ini dikali 2 dulu baru sama, berarti ini kasih setengah. Jadi setengah ini kompensasi biar ini dengan ini sama gitu ya. Oke, itu nomor 3. Nomor 4 pakai sifat yang pergeseran tadi ya. Kalau ini nambah K, ini nambah K, huruf K-nya berkurang. C ya, ini pakai C bukan pakai K. Ya, jawaban nomor 4 C. Nomor 5 C, ya banyak yang benar ya. Nomor 6 yang E. Kakak untuk aritmetika sih kakak biasanya hitungan, tapi kalau geometri kadang pakai hitungan, kadang pakai garis bilangan. Pakai diurai begini tuh lebih enak ya. Setelah 4 tahun memasuki awal tahun kelima. Kan ini setelah 4 tahun nih kok U5, ini U1 itu belum ada setahun, jadi kan tahun ke-0 jadi gitu ya. U2 ini udah nabung setahun, U3 ini udah nabung 2 tahun. Karena kita nggak kenal istilah U0 ya. Selisihnya, nah ini oret-oretan tapi kakak nggak hapus. Ya sengaja biar tampil bahwa 11 pangkat 4, ya, ini kan 1,1, ini sorry, ini kurang angka 4. 11 pangkat 4 tuh segini. Jadi kalau 1,1, 4 angka belakang 1, 2, 3, 1,4. Nah, pas dikali 10 juta, 14 juta sekian ya. Nomor 8, yang tadi nih, ini yang ditanya B. Kesini kali 3, berarti ini akar 3, akar 3, akar 3 dari 3 ya. Itu nomor 8. Nomor 9 C. Nomor 10, karena ini pangkat 5, 14641 kan yang pangkat 4 nih. Ini kan nih 11 pangkat 4. 11 pangkat 5 berarti dikali 11 lagi. Kali 11 tuh enak ya, digeser aja tuh. 14641-nya digeser ke kiri, lalu nambahin. Dapatnya 1,61051. Jawabannya yang D4. Kak, kan N-1-nya Kak yang 4. N-nya 5 dong. Yang ditanya N-1 bukan N. Oke. Ngerti kan maksudnya? Ini sudah jawabannya B. Dalam miligram ya. 13 berarti tinggal 5.600 dikali 1, 2, 3, 4 dikali 4 ya. Rasionya 3/5. S turun itu A per 1 min R, A-nya adalah A yang merah. Sedangkan S naik A per 1 min R, tapi A-nya A hijau. A hijau itu AR. Ya. Karena yang naik, yang hijau itu suku awalnya AR. Nah, yang kakak kotak ini jadi kayak rumus baru untuk kasus bola jatuh. Dah tinggal masukin R-nya 3/5. Oke. Nah, ini yang pembuktiannya ya, pembuktian. Nah, ini bukan materi UTBK tapi berlatihnya sangat bagus ya.
memperencer kita dalam mencari ide, berhitung ya. 11 juga. Oke. Nanti setelah ini video yang ke-11 tentang program linier. Oke, semoga segera selesai semuanya sampai 31 bab. Setelah itu kakak bisa kembali bahas-bahas video biasa lagi. Yang satu soal, satu video. Terima kasih semuanya, semoga sukses dapat UI semua, dapat ITB, dapat ITS, dan apa aja yang kalian suka. Assalamualaikum, tetap semangat.